Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat ini, untuk mengikuti kajian, untuk mengikuti thalabul ilmi, yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada poin ke-8. Leres nggih? Doa anak yang saleh. Kita lanjutkan yang ke-9. Doa orang yang dikabulkan oleh Allah adalah orang yang ketika terbangun dari tidurnya di malam hari, kemudian dia berdoa kepada Allah. Jadi dia, bahasa kita napa niku Pak? Ngelilir ya, ngelilir. Orang terbangun karena dari tidurnya di malam hari, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis Bukhari, di hadis nomor 1154 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'arra minal lail faqala, barang siapa terbangun di malam hari kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Gampil nggih? Nggih. Sering kita dengar kok kalimat ini. Cuma nyusunnya aja yang mungkin harus ngikuti redaksi di hadis ini. Saya ulang nggih.
Barang siapa yang terbangun di malam hari dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Gampil nggih? Mugi-mugi saged ngamalaken. Summa qala, kemudian dia berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Au da'a ustujiba lahu fa in tawaddaa wa shalla qubilat salatahu, atau jika dia berdoa dengan doa yang dia panjatkan pada Allah, aku kabulkan. Jika kemudian dia salat berwudu, kemudian dia salat, salatnya diterima sama Allah. Masya Allah jemaah. Dengan apa? Dengan membaca doa tadi. Jadi kita bangun, kemudian ngelilir, baca doa tadi. Setelah itu berdoa. Panjenengan ngersakaken apa? Monggo. Untuk urusan dunia akhirat kita. Ya, maka doa kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poin ke-9 ini adalah orang yang berdoa dengan doa yang ma'thur, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doanya akan dikabulkan minta apa saja. Yang ke-10, siapa orang yang doanya dikabulkan oleh Allah? Yaitu saat kondisi darurat atau kondisi yang sangat sulit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naml ayat 62. Monggo diwaos An-Naml ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu manusia sebagai kafilah, khalifah, pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Siapakah yang memperkenankan doa ketika orang dalam kesulitan, ketika dia berdoa kepada Allah? Nah, dalil ini digunakan oleh para alim ulama untuk menyebutkan kondisi orang yang sedang kesulitan, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pula kisah di Sahih Bukhari Muslim di hadis nomor 2272, di Sahih Muslim nomor hadis 2743, tentang 3 orang musafir yang sedang terjebak di sebuah gua. Nanti mirang ya hadis ini pun ya. Untuk yang belum mendengar mungkin kita ulang sedikit saja. Jadi dikisahkan oleh Nabi SAW di masa dahulu ada 3 orang yang sedang bepergian, kemudian bermalam di sebuah gua. Kemudian tiba-tiba pintu gua itu tertutup oleh sebuah batu dan tidak akan bisa keluar dari pintu gua tadi. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, perhatikanlah amal-amal soleh kalian, maka mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kalian. Maka kemudian salah seorang dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia memiliki seorang orang tua yang sudah sepuh, yang setiap hari dia mencari kayu bakar, ya, kemudian memerah susu untuk diberikan kepada ayah ibunya yang sudah sepuh. Tetapi suatu ketika terlalu larut malam hingga kemudian dia tidak bisa memberikan air susu yang menjadi kebiasaannya, sementara orang tuanya sudah tertidur. Kemudian dia tunggu orang tuanya sampai bangun, sehingga susu yang sudah disiapkan itu tidak diberikan pada anak-anaknya, sementara anak-anaknya menangis di bawah kakinya. Maka ditunggu sampai pagi, diberikan pada ayah ibunya. Maka kata orang ini, ya Allah, semoga amal soleh itu ya menjadi amal yang kau terima. Kemudian pintu gua tadi terbuka sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian salah seorang lagi berdoa, ya Allah, saya itu punya seorang sepupu perempuan
yang di masa kesulitan dia meminta padaku, kemudian saya pinjami, tapi dengan syarat dia harus menyerahkan kehormatannya padaku. Maka ketika sudah aku akan mengumpulinya, kemudian gadis tadi berkata, takutlah pada Allah, jangan engkau pecahkan sesuatu kecuali dengan takwa pada Allah. Kemudian orang ini membatalkan untuk mengumpuli sepupunya tadi. Maka jika itu sebagai amal soleh, ya Allah, maka bukakan pintu tadi. Maka pintu gua terbuka sedikit lagi. Kemudian orang ketiga menyampaikan dia memiliki seorang pegawai yang dia pergi tanpa mengambil gajinya. Kemudian oleh majikannya ini gajinya itu dikembangbiakkan menjadi berpuluh-puluh hewan sampai memenuhi lembah. Kemudian pembantunya datang disuruh ngambil semua harta dari gajinya tadi. Maka semoga ini menjadi amal soleh ya Allah. Kemudian pintu gua tadi terbuka semuanya. Nah, hadis ini dipakai oleh para alim ulama dalam kondisi kecepit, sangat mendesak, darurat. Orang kalau berdoa dengan sangat betul pada Allah dengan tulus, insya Allah akan dikabulkan sama Allah. Orang A tadi seandainya tidak berdoa dengan amal-amal solehnya, maka tidak akan bisa keluar. Maka diantara hikmah dari hadis tadi adalah bolehnya bertawasul dengan amal-amal soleh. Dia sebutkan amal-amal solehnya. Ya Allah, saya memiliki amal soleh begini begitu, tolonglah aku ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Itu diperbolehkan sebagai wasilah. Ya, di antara wasilah yang diperkenankan adalah berwasilah dengan perantara amal soleh yang dia miliki, dia jadikan sebagai perantara untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diperkenankan. Kemudian para ulama memberikan contoh pula kondisi yang sangat terjepit, yaitu diceritakan di Sahih Bukhari di hadis nomor 439 dan 3835 dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan ada seorang budak wanita hitam yang dia hidup di tengah perkampungan orang-orang kafir. Kemudian satu ketika dia sedang di tengah-tengah mereka, ada bayi yang sedang diselimuti oleh sebuah kain terbuat dari kulit. Kemudian selendang kain ini terjatuh. Maka ada seekor burung Raja Wali yang menyambar kulit tadi. Dikira selendang tadi bayi tadi. Kemudian pergilah selendang tadi. Semua orang sak kampung menuduh wanita hitam tadi yang mencuri selendang tadi. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia tidak mencuri. Diperiksa sampai seluruh tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Raja Wali ini datang di atas mereka, kemudian menjatuhkan selendang tadi. Kemudian dia masuk Islam dan bercerita pada Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai di Madinah, dan dia tidur di emperannya Masjid Nabawi. Nah, dari kondisi dua ini bahwasanya seseorang yang dalam kondisi terdesak sangat-sangat butuh pada Allah, dia berdoa dengan sangat, dia sandarkan tawakalnya, hatinya pada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah itu adalah sarana untuk doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau berdoa pada Allah itu kan kadang pas sedang butuhnya saja gitu. Tapi tidak sangat-sangat butuh. Tetapi jangan pula kita seakan-akan mendikte Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha berkehendak dengan apa yang Allah perbuat pada hamba-hambanya. Maka jangan memaksa Allah tanda petik untuk selalu harus mengabulkan doa kita dalam kondisi yang sangat terjepit. Tetapi memohon pada Allah agar dikeluarkan dari masalah yang sedang menghimpun dirinya, sedang datang pada dirinya, itu diperkenankan. Tetapi yang akan sangat baik adalah ketika kita sedang lapang itu banyak berdoa pada Allah. Insya Allah ketika susah kita akan mudah untuk berdoa pada Allah. Ya. Ini semoga menjadi faedah untuk kita semuanya. Yang ke-11, siapa orang yang doanya dikabulkan oleh Allah? Yaitu ketika orang tidur di malam hari dalam kondisi suci dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang ke-9 tadi orang ngelilir kemudian berdoa. Yang kondisi ke-11 ini sebelum dia tidur bersuci dulu. Sebagaimana kita mau wudu, mau sholat, kemudian berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW. Ya, doa mau tidur, kemudian membaca 3 sholat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Itu semua zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Termasuk juga surat Al-Muluk, 40 ayat dalam surat Al-Muluk itu juga termasuk yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Terus ada yang mikir gini, Pak, aku sih ngantuk ya Ustaz. Kalau membaca gini tambah nggak ngantuk, nggak jadi tidur ini nanti. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi berwudu. Kemudian kata Nabi SAW dari Mu'adz bin Jabal di hadis Abu Dawud nomor 5042 dengan sanad sahih.
Di Abu Dawud nomor 5042. Ma min muslimin yabitu ala zikrillahi tahiran fayata'arru minal lail fayas'alullaha azza wa jal khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim yang tidur di malam hari berzikir, ya, dia zikir, membaca wirid-wirid hizib harian dia sebelum tidur dalam kondisi suci, lalu ia terbangun di malam hari, kemudian dia memohon pada Allah. Ya, jadi kaitannya dengan yang poin 9 tadi, Pak. Yang orang tadi ngelilir kan yang 9 tadi, kemudian dia berdoa. Maka kaitannya adalah dengan dia berwudu sebelumnya. Berdasarkan dalil di poin yang ke-11 ini. Kemudian dia memohon pada Allah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Melainkan apa? Illa a'tahu iyyahu, pasti diberi sama Allah. Syaratnya apa? Bersuci. Kemudian zikir. Ya, zikir sebelum tidur, kemudian bersuci. Saya tambahkan faedah jamaah sekalian. Di antara sebab untuk meraih husnul khatimah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tambahkan faedah di poin yang ke-11 ini. Di antara faedah orang yang ingin meraih husnul khatimah itu adalah banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon kepada Allah doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya coba dibuka surah Yusuf ayat 101. Ini doa yang hendaknya kita semua mengamalkannya jemaah sekalian. Di surah Yusuf ayat 101. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya, mohon sama Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Berarti apa? Husnul khatimah. Doa ini Pak dibaca. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim dan gabungkan aku, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh nanti di yaumul kiamah. Ini doa agar kita bisa meraih husnul khatimah. Termasuk juga doa menjelang tidur jemaah sekalian. Nabi mengajarkan kepada kita untuk meraih husnul khatimah diantaranya adalah dengan berwudu, kemudian beliau berbaring ke sisi sebelah kanan. Ya, jadi kalau tidur niku beliau saringnya itu di sisi sebelah kanan. Ya. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan di hadis Bukhari nomor 6313, di Muslim nomor 2710. Beliau berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa waffattu amri ilaik. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri darimu kecuali hanya kepadamu. Fa innaka immitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Maka kata Nabi setelah menyelesaikan doa tadi, barang siapa meninggal dalam kondisi membaca tadi, maka dia meninggal dalam kondisi fitrah. Masya Allah jemaah. Fitrah berarti apa? Kembali kepada Islam. Berarti menjadi orang yang husnul khatimah.
Wa in asbahta khair, dan jika dia hidup di pagi hari itu, maka hari itu adalah hari yang baik bagi dirinya dan dia memperoleh kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca doa tadi, ya, kalau meninggal maka kita termasuk orang yang meninggal dalam kondisi fitrah. Kalau kita hidup di hari itu, maka kita mendapatkan kehidupan kebaikan di hari itu. Ini Nabi sabdakan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian di hadis yang lain dengan tambahan redaksi summa qala waj'alhunna akhara ma taqul, maka jadikan doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan sebelum tidur. Masya Allah. Jadi kita ini sebelum tidur dianjurkan untuk membaca doa akhir dari apa yang kita ucapkan, doa ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sering kita ini kan kadang kalau tidur ya asal mawon ngoten. Sak gen-gen ngoten nggih, wong ngantuk nih. Kadang kita kursi, kadang kita tengok-tengok moro-moro sare ngoten. Maka kalau kita bisa mengetengahkan ya hadis-hadis seperti ini untuk jadi bentuk kita tawakal, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ini sebagai bentuk penjagaan diri kita agar kita meraih kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada anjuran bersuci sebelum tidur. Berdasarkan hadis yang nomor 11 tadi, di poin ke-11 tadi. Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan bersuci. Berarti di sana ada anjuran orang sebelum tidur untuk berwudu. Saya bawakan hadisnya di Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani di Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqidh illa qala al-malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Kemudian malaikat ini ya berdoa kepada orang yang tidur tadi, ya Allah ampuni hambamu ini karena hambamu ini tidur dalam keadaan suci. Berarti kalau orang tidur dalam keadaan suci, didoakan malaikat diampuni dosanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga korelasinya dengan hadis Nabi di Bukhari Muslim tadi itu, maka jika dia meninggal kondisi tidur tadi berarti kan fitrah. Ya betul, karena diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup dari itu, maka dia diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, di antara manfaat sebelum berwudu sebelum tidur, walahu fawaid, ada faedah keutamaan berwudu sebelum tidur. Minha ayyabita ala toharah li alla yab'athul mauta fayakunu ala hayata kamilah. Di antaranya yaitu ketika orang itu tidur dalam keadaan suci, maka ketika kematian menjemputnya dia dalam keadaan sempurna. Masya Allah jemaah. Jadi kondisinya tidak dalam keadaan batal wudu ya. Jadi dalam kondisi terus menjaga wudu. Maka kan sangat dianjurkan bagi nyun sewu yang habis berhubungan suami istri di malam hari, kalau dia mungkin wegah mau mandi karena mungkin dingin, maka minimal apa? Wudu. Jangan tidur dalam keadaan junub, karena makruh. Karena malaikat tidak akan mendoakan orang yang dalam kondisi tidak suci ketika tidur. Ditambah lagi Nabi SAW itu memberikan faedah dengan berwudu itu akan memberikan lagi kekuatan pada kita. Sehingga kalau mau mengulangi nyun sewu kumpul lagi sama istri, ada kekuatan lagi. Kok panjenengan macam-macam kan? Loh nggih saya sedang ngeten nggih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpuli istri-istri beliau dalam satu malam dengan sekali wudu. Dalam satu malam beliau pernah mengumpuli para istri beliau itu dalam sekali semalam itu dikumpuli semua. Ya, kemudian hanya wudu dengan sekali wudu. Tetapi sangat dianjurkan nyun sewu kalau mau mengulang itu dianjurkan wudu kembali.
wudu dulu baru kemudian kalau makanya kalau kita wegah mandi malam itu ya karena kok ayolah sekalian ke subuh misalnya. Khawatirnya panjenengan subuh bablas. Ya, subuh bablas. Maka minimal kalau panjenengan tidak mandi malam itu wudu. Jangan tidur dalam keadaan junub. Karena dimakruhkan oleh para ulama karena malaikat tidak mendoakan orang yang kondisinya tidur dalam keadaan junub. Nah, tadi karena apa? Orang yang wudu itu ketika meninggal dunia ya, maka dalam kondisi sempurna kata Ibnu Hajar. Ketika dia tidur didoakan malaikat. Ya Allah ampuni orang ini ya Allah. Ya. Kemudian di antara faedahnya pula adalah agar menyiapkan hati untuk menuju kesucian. Kalau orang dalam kondisi nyun sewu ya, kondisi tidak wudu itu biasanya bermudah-mudah untuk berbuat sesuatu yang tidak bagus. Tapi kalau dia jaga wudu maka insya Allah dia akan menjaga wudu itu supaya nggak batal. Maka sangat disarankan dalam kondisi apa saja, termasuk ketika mau tidur berwudu. Ya, mau panjenengan mau keluar, mau safar, mau berangkat kerja atau apa sajalah, panjenengan wudu dari rumah. Itu insya Allah banyak faedahnya. Ya. Kita akan juga mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan Bilal bin Rabah yang senantiasa menjaga wudu, yang Nabi mendengar terompahnya Bilal di surganya Allah Subhanahu wa taala di saat Bilal masih ada di dunia. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan menjaga wudu. Kemudian para ulama, saya sharing sebuah manfaat secara medis. Ketika orang itu tidur dalam kondisi miring ke kanan, ya, beda ceritanya Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan sampun sare kemudian melumah sana melumah sini itu beda, kita nggak usah kontrol. Tetapi memulai awal startnya tidur dengan posisi kanan itu yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak tidur dengan posisi sebelah kanan, maka menghadap telentang itu dengan kaki yang kanan menumpuk di kaki yang kiri. Di kaki kirinya begini. Itu Nabi kadang seperti itu. Tapi seringnya kalau memulai tidur beliau itu miring ke sebelah kanan. Beliau jadikan tangan kanannya untuk tumpuan tidur beliau. Apa faedahnya secara medis? Saya rangkumkan dari beberapa literasi. Yang pertama adalah mengistirahatkan otak kiri. Yang sering kita bekerja Bapak Ibu sekalian itu otak kiri. Otak kiri kita ini sering bekerja. Ya, bekerja kita sehari-hari mikir ini itu pakai otak kiri. Otak kanan jarang terpakai. Maka kemudian dengan miring ke kanan, para ahli kemudian menemukan ternyata berfungsi untuk mengistirahatkan otak kiri kita yang kerja seharian. Yang kedua, mengurangi beban jantung. Jantung datang pundi Pak posisinya? Kiri Pak. Kalau panjenengan sare sebelah kiri tertimpa Pak, seluruh organ tubuh kita nyempit nimpa jantung kita. Sehingga sering kita jumpai orang yang sesak nafas karena jantung kita terhimpit. Kita sebelah kiri gini. Maka kalau kita posisi sebelah kanan, rongga tubuh kita mengambang. Apa namanya? Bahasanya apa nih? Ngawang kan. Sehingga jantung kita enggak tertekan. Kerja jantung jadi ringan. Aliran darah jadi lancar. Sarinya alhamdulillah angler sampai pagi. Saking anglernya sampai bablas duha. Wah, gara-gara tidur madhep kanan ini nggih. Kemudian mengistirahatkan lambung. Ternyata tidur sebelah kanan itu menyebabkan ada sebuah zat di enzim di dalam tubuh kita itu akan terganggu kalau kita posisinya sebelah kiri. Kalau sebelah kanan enzim tadi bekerja di lambung, mengurai makanan, maka kan sangat tidak disarankan nyun sewu kalau kita makan itu menjelang tidur. Maka sangat disarankan oleh para ahli medis makan itu paling tidak 1 jam atau 2 jam sebelum tidur. Itu sudah free, tidak makan lagi. Tapi kalau sama saya nggak berlaku Pak. Wong saya kadang datang jam 10 itu belum makan saya. Nah saya baru makan setengah 10, habis itu ngantuk tidur Pak. Yang kadang ini nggak berlaku bagi saya ini. Tapi saya berusaha untuk tidak makan lagi sebelum jam-jam seperti itu ya. Kemudian mencegah batu kantong empedu. Dengan tidur miring kanan memperlancar aliran supaya
empedu tadi enggak ngendap. Kemudian meningkatkan nilai penyerapan gizi, karena kan lambungnya kerja maksimal, tidak tertekan, maka kemudian enzim tadi membawa nutrisi makanan itu lambung menjadi terserap dengan sempurna, sehingga ketika pagi hari insya Allah panjenengan gampang buang air besar. Kalau pagi hari kita sulit buang air besar, hati-hati, pertanda ada masalah di pencernaan kita, Pak. Kalau pagi hari panjenengan normal setiap hari nyun sewu BAB, berarti lambung kita aman. Berarti sehat-sehat kemauan insyaallah taala. Dulu saya waktu masih kecil, Pak, bapak saya itu sebelum dinas berangkat kerja kan marinir, jadi sangat disiplin soal waktu ini. Jadi setiap hari saya itu ditunggu di depan kamar mandi, saya disuruh BAB. Bisa nggak bisa harus BAB. Dipaksa saya. Saya ingat betul itu, beliau marah-marah kalau saya nggak BAB hari itu. Jadi kadang sekolah itu agak nyusu-nyusu berangkatnya. Kenapa? Di kamar mandi lama soalnya. Akhirnya karena terlatih sehingga setiap hari kemudian BAB, Pak. Dan itu ternyata itu salah satu indikasi dari sehatnya lambung kita. Jadi kalau misalnya pagi, mungkin panjenengan pernah merasakan ya 4-5 hari ndak BAB, nanti mboten. Rasanya bengah, Pak, perut ini. Berarti ada masalah di perut kita. Maka akhirnya kemudian cari apa? Pencahar, obat untuk melancarkan dan seterusnya, dan semuanya itu merangsang otot untuk lebih keras bekerja, dan itu tidak bagus. Nah, yang normal bagaimana? Setiap hari panjenengan buang air besar. Nah, salah satunya apa? Lambung kita itu tidak tertekan. Kita tidur sebelah kanan. Ya. Kemudian untuk mengistirahatkan paru-paru dan kaki kiri kita. Ternyata kata para ahli, kita ini sering kesel, pegel itu karena tumpuan kaki kita banyak di kiri. Tanpa kita sadari, ternyata kita bekerja dan seterusnya itu ternyata tumpuan kita banyak di kiri. Nah, kalau kita posisi sebelah kanan tidurnya, maka kaki kiri itu lebih banyak istirahatnya. Ya, ini tinjauan dari beberapa medis. Tetapi Allahu a'lam, terlepas dari faedah-faedah medis seperti ini, Nabi SAW sudah mengajarkan kita bagaimana tidur sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau ternyata ada faedah, alhamdulillah, Pak, itu berarti ada tambahan kebaikan. Tapi andai pun tidak ditemukan sebuah faedah, kita tetap mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita kan nggak tahu sampai dengan detik ini, misal tanpa membaca literasi, ya, membaca jurnal medis dan seterusnya, tidur kanan terus saja, ternyata kok diberi sehat, alhamdulillah, berarti apa? Sunnah Nabi itu benar. Walaupun mungkin kita nggak tahu, ternyata ada tinjauan medis, ada pengkajian-pengkajian ilmiah, ada manfaat secara duniawi. Ya. Nah, ini beberapa faedah tentang tidur dalam kondisi suci. Ada banyak faedah tapi saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut yang poin ke-12. Doa orang yang dikabulkan Allah adalah ketika orang itu berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihi salam. Doanya Zunnun, doanya Nabi Yunus alaihi salam. Tolong dibacakan surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Delapan tujuh, 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah
Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian datang hadis Nabi SAW menerangkan ayat tadi di Tirmizi, hadis nomor 3505 dengan sanad sahih. Tirmizi nomor 3505 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau SAW bersabda, da'watul dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Zunnun, doanya Nabi Yunus pada saat beliau berdoa ketika di dalam perut ikan ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa stajaballahu lah. Maka barang siapa yang berdoa dengan doa tadi, maka sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa meminta sesuatu dengan doa tersebut kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Jadi sebelum panjenengan berdoa apa hajat kita, maka dahului dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah doa ini sudah hafal panjenengan semua, tinggal kita mempraktekkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ke 13. Doa orang yang dikabulkan Allah adalah ketika dia ditimpa musibah. Bukan sebuah kesulitan darurat yang poin yang 9 tadi. Yang poin ke 10 bukan. Tapi ini ketika dia timpa musibah. Kemudian dia berdoa dengan doa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 918 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah. Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah kemudian ia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya milik Engkau dan hanya kepada Allah kami kembali. Kemudian berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti atas musibah itu dengan yang lebih baik. Maka apa kata Nabi SAW? Illa ajarahullahu fi musibati wa ahlafallahu lahu khairan minha. Maka melainkan Allah akan memberi pahala dari musibahnya. Jadi orang kalau dapat musibah, Bapak Ibu sekalian, kita sunnahnya itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li fi khairan minha. Itu sunnahnya demikian. Musibah apa saja. Jadi jangan hanya ketika mendengar orang meninggal dunia terus inna lillahi. Terus orang jatuh inna lillahi, pusing mati. Kita seringnya kalau dengar kata inna lillahi kan siapa yang meninggal ya. Padahal kita mungkin jatuh, kita musibah apa saja itu innalillahi itu semuanya. Karena kita ini kan milik Allah. Ya kembali semua Allah semua. Maka jika seseorang berdoa dengan doa ini, dia akan diberi pahala atas musibah yang dia terima dan diberi ganti dengan yang lebih baik. Maka ketika Abu Salamah, kata Ummu Salamah, wafat, kemudian aku baca doa ini. Dibaca doa ini zaman. Setelah masa iddahnya selesai 4 bulan 10 hari, kemudian dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah seorang sahabat diganti pengganti seorang yang lebih baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak lebih nikmat jemaah sekalian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dahulu Abu Salamah itu, Ummu Salamah mengatakan saya tidak mau menikah. Siapa yang orang yang lebih baik daripada engkau ya Abu Salamah? Engkau hijrah 2 kali. Engkau ikut menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Maka aku tidak ingin ya
menikah lagi. Jadi Ummu Salamah itu punya 3 anak. Yang paling besar Salamah, kemudian Umar bin Abi Salamah, kemudian 3 atau 4 saya lupa. Yang ketiga sama keempat saya lupa namanya. Itu awalnya tidak mau menerima pinangan Rasulullah SAW. Karena pertama beliau merasa sudah janda, anaknya banyak. Kemudian beliau itu merasa lebih tua, sudah tua dibanding dengan istri-istri Nabi yang lain. Seperti Aisyah, Hafsah, itu kan beliau merasa lebih tua. Padahal umur Ummu Salamah ketika dinikahi Nabi kalau tidak salah sekitar 29 tahun. Tapi beliau merasa sudah sepuh dibanding dengan Hafsah, dengan Aisyah yang baru kemudian umurnya sekian belas tahun. Maka kemudian Ummu Salamah ketika Nabi meminang itu diriwayatkan beliau awalnya enggan untuk menerima pinangan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bukannya tidak mau, tapi saya ini janda. Anak saya 4. Kemudian yang kedua saya ini sudah sepuh loh. Ya. Yang ketiga saya ini cemburuan. Istri panjenengan kan banyak. Nanti saya cemburuan loh. Terus pundi? Maka kata Nabi SAW, anakmu anakku juga. Anakmu anakku juga. Jadi kalau orang menikahi janda nyun sewu, ya jangan dinikahi ibunya tok. Ya anaknya juga dirawat. Ojo mek pengen ibu tok. Karena merawat anak yatim, menikahi janda pahalanya besar, Pak, Bu. Nabi SAW itu menikahi janda, dan sebagian besar istri Nabi SAW kan janda, kecuali Aisyah yang masih gadis. Untuk menepis anggapan Nabi itu suka nikah itu karena nafsu. Enggak, Nabi itu menikah karena banyak faktor. Faktor banyak, diantaranya adalah mengentas para janda supaya tidak terpuruk. Nah, termasuk Ummu Salamah, jamaah sekalian. Putri anak beliau 4. Nah, maka kemudian kata Nabi, anakmu anakku juga. Maka datang di hadis Bukhari, Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil ikut di rumah Nabi SAW, ikut makan. Kemudian suatu ketika Umar bin Abi Salamah ini makan pakai tangan kiri, kemudian ngambil yang jauh. Kemudian Nabi mengingatkan, ya gulam, kul samillah, wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, makanlah baca bismillah. Ambil yang kanan, tangan kanan, ambil yang terdekat. Kemudian di akhir hadis Umar bin Abi Salamah mengatakan, sejak mendengar hadis itu, maka aku praktekkan gaya makanku seperti yang Nabi ajarkan. Ketika itu umurnya Umar bin Abi Salamah masih sekitar 7-8 tahun. Tapi ketika hadis itu diriwayatkan ketika sudah besar, maka para alim ulama menyatakan bolehnya meriwayatkan hadis dari anak yang ketika mendengarnya masih kecil kemudian disampaikan ketika sudah dewasa. Itu diterima hadisnya. Maka Umar bin Abi Salamah meriwayatkan di hadis Bukhari bahwasanya Nabi mengajarkan dirinya makan dengan tangan kanan, kemudian baca bismillah dan ambil yang terdekat. Dan itu dipraktekkan gaya makannya itu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan bahwa bolehnya memberikan pendidikan kepada anak-anak ketika dalam masa kecil dalam kondisi mereka makan bersama. Sering kan kalau orang tua ngasih nasihat itu, ojo pas mangan, kok enggak reka saya ramangan. Engko enek ismari. Nabi ngajari mereka ketika makan. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti pendidikan yang benar. Walaupun kadang ada sebagian orang yang lebih condong pada pendidikan barat. Tapi kita lebih condong pada apa yang Nabi ajarkan pasti benar. Nabi itu guru terbaik para guru kok. Maka Nabi mengajarkan ternyata Umar bin Abi Salamah gaya makannya seperti yang Nabi ajarkan ketika dia masih kecil. Dan itu diriwayatkan oleh hadisnya itu ketika dia sudah dewasa. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah, makan yang terdekat. Maka sunnahnya Bapak Ibu sekalian, jangan makan ngambil yang jauh. Yang dekat saja di depannya. Lah depan saya itu pindang ya Ustaz. Lah yang sana itu loh, itu kekil sama gulai sebelah sana ya. Apa nih? Ya, nanti kita bahas setelah adzan aja. Monggo silakan adzan dulu.
Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Saya ulang lagi bahwasanya Umar bin Abi Salamah itu diajari Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, membaca bismillah dan makan yang terdekat. Jadi kalau panjenengan mau ngambil yang jauh, minta izin sama yang pas di depan makanan tadi untuk muter, ya, dihidangkan. Jadi jangan ngelangkai makanan yang ada di depannya, karena sunnahnya tidak demikian. Ya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, umurku sudah tua ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau engkau mengatakan engkau sudah tua, aku lebih tua lagi. Karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah itu sekitar beliau usia 59 tahun kalau tidak salah. Beliau wafat setelah umur 63 tahun. Kalau engkau mengatakan sekarang kamu sudah tua, aku lebih tua. Jadi apa masalahnya itu? Nah, yang ketiga, kalau engkau yang cemburuan, nah itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya serahkan sama Allah saja. Nah, jadi kalau urusan hati, Nabi tidak bisa apa ya untuk mengatur hatinya orang supaya bisa terus lurus itu tidak bisa. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena para istri itu kadang kan muncul cemburu, Pak. Ya. Kalau sudah cemburu itu seperti ombak besarnya itu 5 meter, Pak. Bisa 10 meter lebih, Pak. Titanic bisa tenggelam itu, Pak. Apalagi kapal gedek itu, ya. Maka kalau istri kita lagi cemburu, nggih panjenengan kendel kemawon. Enggak usah diladeni karena nanti sama kayak ngantem ombak yang besar. Biarkan reda, nanti lama-lama reda sendiri. Ya, maka Rasulullah mengatakan cemburumu tak serahkan sama Allah. Hanya kemudian Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan yang sedikit terakhir barangkali untuk menyudahi tema kita tentang doa orang yang dikabulkan Allah, yaitu orang yang doanya dikabulkan Allah, yaitu orang yang dicintai dan diridhoi Allah. Orang yang dicintai dan diridhai Allah berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Hadis ini berbicara tentang, atau ulama sering menyebut hadis ini sebagai hadis wali Allah. Nanti panjenengan cek hadis ini ya di aplikasi Kutubus Sittah, ada di hadis nomor 6502. Hadis ini berbicara tentang orang yang jika dia melaksanakan kedekatan dia pada Allah dengan yang wajib semua dikerjakan, Pak. Kemudian dia tambah dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi tangan baginya, kaki baginya, mata baginya, dituntun terus, Pak, kita. Dan jika dia berdoa, pasti doanya akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Mendekat pada Allah dengan yang wajib dan yang sunnah.
Maka kerjakan semua yang wajib. Sholat 5 waktu wajib, puasa yang wajib, zakat yang wajib, dikerjakan semua. Setelah itu mendekat pada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Ya, ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Sedekah, infak dan seterusnya itu kan yang sunnah. Yang wajib kan zakat fitrah, zakat mal. Maka tambahkan dengan itu, maka insya Allah Allah akan melindungi kita dan mengabulkan apa yang kita pinta. Kata Allah, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia aku jadikan perang terhadapnya. Maka kalau yang dikatakan wali niku bukan orang yang bisa terbang di atas awan, bukan yang tidak mempan dibacok, bukan yang terlihat dalam satu waktu di tempat-tempat berbeda. Wali Allah niku orang yang mendekat pada Allah dengan yang wajib dan yang sunnah. Kalau kita semua insya Allah wali nih Pak. Semua yang hadir ini wali semua. Wali murid. Panjenengan badhe rapotan toh nggih. Semua ini wali murid semua. Jadi jangan gampang-gampang tertipu dengan orang aku wali. Wali itu Allah yang memberikan. Orang bertakwa itu pasti wali Allah. Kebalikannya kalau nggak jalankan sunnah, nggak jalankan yang wajib, jadi wali syaitan. Itu pasti. Maka jangan, kata Imam Syafi'i, engkau jangan terperangah, jangan takjub ketika melihat orang bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan. Maka lihat amalannya sesuai sunnah apa tidak. Imam Syafi'i dawuh ngaten. Maka jangan langsung kaget dulu. Amazing, luar biasa, bisa terbang, tidak mempan dibaca. Ya lihat dulu amalannya sesuai sunnah enggak. Kalau sesuai sunnah, insya Allah itu sebuah karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena karomah itu terus berjalan, sepanjang waktu berjalan. Tapi yang namanya mukjizat itu dari Allah untuk para anbiya. Tapi yang selebihnya itu karomah namanya. Dan karomah masih bisa berjalan di atas muka bumi sampai sekarang. Ini yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi tema besar kita, yaitu Kitabut Tauhid. Lama Pak nggih pembahasannya itu. Soal doa soalnya. Saya perlebar memang soalnya. Saya sengaja memperlebar untuk bisa memberikan faedah untuk kita semuanya. Berapa menit? 2-3 menit. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Silakan kalau mau tanya. Nih, monggo Pak. Ya. Kemudian ada utamakan berdoa pada posisi sujud. Apakah termasuk ada dalam doa jika kita membaca sholawat sebelum doa di dalam sujud? Oh ya. Jadi ada 2 keadaan. Di antara ada berdoa adalah mendahulukan dengan memuji Allah. Ya, sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di awal-awal. Kemudian membaca sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita minta hajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup dengan sholawat lagi. Tapi bagaimana kalau kita pas sujud itu berdoa? Apakah adab tadi dipakai? Kan kalau berdoa di sujud itu kan tempat paling dekatnya hamba dengan Robnya. Maka aksirud doa, perbanyak doa saat itu. Ya, memperbanyak doa. Maka tidak dipakai. Itu dipakai itu ketika kita minta doa hajat namanya. Ada doa ibadah, ada doa hajat. Doa ibadah di mana? Salat. Semua salat dari awal sampai akhir isinya doa. Maka makna dari salat itu diartikan para ulama juga artinya doa. Panjenengan ketika takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian panjenengan maos doa iftitah. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina. Itu doa semua loh, Pak. Di Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini kan doa. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku sejauh timur dan barat. Itu doa. Kemudian at-tahiyatulillah wa sholawat itu doa semua. Rabbighfirli warhamni itu doa. Doa semua. Maka kalau ada orang minta doanya Ustaz untuk lancar rezeki, panjenengan salat mboten? Nggih salat. Lah di salat ada kok. Ketika duduk di antara 2 sujud ada kan doanya? Napa? Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni. Warzuqni, ya Allah berilah rezeki. Lo kan rezeki nih. Nah terkadang kita baca doa itu enggak dipahami artinya soalnya. Nah itu doa ibadah. Ada yang doa maslahah atau doa hajat. Doa hajat itu dimulai dengan yang tadi itu. Adab dengan baca sholawat, pujian pada Allah.
tutup lagi dengan sholawat, itu doa maslahah, nah, doa hajat. Yang doa sholat itu tidak pakai di luar itu, karena protapnya sudah ada, tidak boleh ditambahi. Ada kan seorang sahabat ketika bersin, sholat bersin, terus kemudian sholawat pada Nabi SAW, kemudian baca yarhamukallah. Semua orang pada mendeli dia, iki sholat kok cake omonge, tidak boleh. Padahal kan doa kan baik kan, yarhamukallah, mendoakan kan. Tapi nggak boleh dengan ditambahi kalimat lain, nggak boleh. Nah, maka termasuk sujud pula, nggak usah pakai preambul muqaddimah dengan memuji Allah, sholawat, nggak usah. Langsung doa yang kita bacakan. Allahu a'lam. Satu lagi, kalau mau tanya, Pak. Hukumnya punya indera keenam. Selain indera pengecap. Ya, itu dalam pandangan kita namanya indigo. Indigo itu dalam pandangan Islam itu karena dia ditemani oleh korinnya. Ya, korin itu jin pendamping kita ketika lahir. Masing-masing kita punya pendamping, Pak. Cuma kadang ada korin itu yang kuat, ada yang enggak. Jadi kalau ada orang yang mengaku punya indera keenam, itu dibukakan sesuatu oleh jin pendampingnya. Dan dia tidak akan bisa melihat itu kecuali dengan dibukakan oleh orang yang punya jin tadi. Buktinya ada seorang anak itu ya, dulu pernah diceritakan oleh seorang ustadz, dia sering melihat, Pak, hal-hal yang tidak logik gitu. Lihat orang terpenggal, lihat orang bolong, gegere, itu sering dia lihat. Kemudian dibawalah ke seorang ustadz, kemudian diruqyah. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat pondoknya itu dia melihat banyak sekali hal-hal yang aneh sesuai dengan indera keenamnya. Ketika setelah dilepas oleh ustadz tadi itu diruqyah, kemudian dia pulang, yang tadi dia lihat berangkat nggak dilihat sama sekali. Nggak terlihat sama sekali. Karena jin yang menemani dia pergi sudah. Nggak membantu dia untuk membuka apa yang tidak terlihat oleh orang secara kasat mata. Sehingga menurut Islam sebenarnya itu bukan sebuah keistimewaan, tapi sebuah penyakit. Harus diruqyah. Karena panjenengan pasti nggak enak loh, Pak. Nyun sewu nggih, panjenengan dahar depan kita ada orang melet misalnya gitu. Ya karena jine misalnya gitu nggih. Pas makan bakso ada orang yang ya katanya pelarisnya dikencingi misalnya. Lho nggak enak nih, Pak. Ya sing biasa-biasa mawon ngeten mawon lho. Makan penyetan, oh enak, nikmat ngeten. Gak apa-apa. Kenapa? Kita diberi indera oleh Allah Subhanahu wa taala hanya melihat yang kasat mata saja. Yang tidak kasat mata itu enggak bisa dilihat. Karena jin itu bisa melihat kita dari tempat persembunyiannya, kita enggak bisa lihat dia. Loh kok kita bisa lihat? Loh berarti ada yang bantu. Jadi itu bukan sebuah keistimewaan. Itu sebuah penyakit. Harus diruqyah, jangan dibiarkan, Pak. Kasihan loh itu nanti. Dia selalu melihat hal-hal yang tidak logis. Sehingga kemudian digunakan oleh orang untuk menerawang. Ya apa nanti perjodohan saya tahun 2026. Nah, bisnis saya nanti gimana? Wah nanti jadi jujukan, Pak. Buka loket kemudian bayar, Pak. Jadi ponari yang ke-10 nanti kita nanti. Cekap ya. Mugi-mugi manfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga keluarga kita, melindungi keluarga kita, memberikan keistiqomahan keluarga kita, memberikan keluarga kita afiat fid dunya wal akhirah, memberikan keluarga kita kelapangan rezeki yang halal dan thayyibah. Allah jaga keimanan kita sampai akhir hayat nanti, dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hari doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.